Halo Sobat Isi Stok, ini ada daftar 12 perusahaan CPO, saham-saham yang bergerak di industri CPO. Ini listnya ada dua rasio yang sering digunakan secara fundamental, analisa fundamental, price earning ratio dan price to book value. Seperti kita ketahui, price to book value itu yang tanda kutip under value itu di bawah 1. Tapi price to book value itu kan hanya sisi neraca. Sisi earningnya yang lebih penting sebagai sisi earning. Price earning ratio itu baru bagus kira-kira 10 lah. Di bawah 10. Ada yang bicara 15, karena anggap kita pakai angka 10 ke bawah itu yang bagus. Market cap juga mempengaruhi. Yang paling besar berapa. Nah, kalau kita lihat di sini market cap yang paling besar itu GZCO gitu, tapi dia price earningnya negatif gitu. Nah, kalau kita melihat di sini price earningnya ya nih, kita nggak mau ambil yang ini gitu, yang negatif kita nggak mau. Kalau ini juga nih, Pegun ini, kita lihat yang ini. Nah, Pegun kita nggak ambil nih sebetulnya, ini Pegun, ini aja lah. Price earningnya lebih dari 1, ini juga lebih dari 1, lebih dari 1, SSMS juga 2. Oh ya, ini betul. Jadi ada 3, yaitu TAPG, SSMS sama Pegun yang angkanya 5 price to book value-nya. Nah, kita akan melihat analisa fundamental dengan metodenya Benjamin Graham, yaitu dengan Benjamin Graham-nya mana nih? Oke, ini dia. Menggunakan buku Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar yang listed di bursa. Dan sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Easy Stock, bisa di-download melalui Google Play Store, dan hanya running di Android mobile ya. Anda ketik Easy Stock seperti ini, Anda download, register free of charge. Nah, akan seperti ini. Kita lihat. Tadi ada ini ya, nomor 1 tuh AALI kalau nggak salah. AALI itu PR-nya 9,3, price to book value-nya di bawah 1. Masih murah nggak nih? Oke, kita lihat. AALI 8025. Upside-nya tertingginya bisa 10.800, artinya punya potensial upside atau keuntungan 35%. Tetapi di low side-nya dia bisa turun sampai 3%, 30% lebih lah. Nah, kita lihat detail financial ratio-nya udah Q4 ya. Profit margin-nya lumayan, tapi masih di bawah benchmark 10%. Return on equity juga nggak besar. Working capital bagus, di atas 2. Debt equity-nya di bawah setengah, bagus. Oke, kita pilih lagi. Kita urut aja dari atas ya, GZCO. GZCO kita nggak bisa analisa karena dia negatif semua. Kita lihat nih, dia net income negatif ya, defisit cash flow 55 miliar, net current assetnya juga defisit neraca, defisit modal kerja kan, 159 kurang 380, kita nggak akan hitung, makanya dia negatif. Sekarang Pegun negatif juga, kita akan skip. Kenapa negatif? Kita lihat di sini.
Net current assetnya cuma surplus 4 miliar. Suruh tutup utang jangka panjang 700 miliar. Free cash flow-nya sendiri minus 1,3 triliun. Kenapa bisa? Nah, ini rekayasa financial engineering-nya. Dia laba 97 miliar. Tapi capex-nya besar atau ada biaya dan pendapatan lain-lain yang ada di back end. Ini udah dihitung sama isi stok. Jadi ini nggak bisa dianalisa Pegun. Kita skip menurut analisanya Benjamin Graham. Kita skip Pegun CSRA. CSRA. Ada upside-nya lumayan nih, bisa sampai 1000-an ya, 1090. Bisa ada upside sekitar 70% lebih ya. Tapi downside-nya pun juga tinggi, bisa sampai 30%. Nah, kita lihat di sini. Di sini net current asset-nya memang dia bisa nutup bukan utang jangka pendek, ada surplus sekitar 150-160 miliar, tapi kalau suruh nutup utang jangka panjangnya, dia akan defisit sekitar 400 miliar. Dia bayar dividen, cash flow-nya di surplus juga, return on equity bagus, profit margin bagus. Ini sebetulnya perusahaan ini bagus, CSRA. Tinggal ini kan di sini CSRA price to book value-nya di atas 1. PR-nya sama 4 masih bagus. Ya bisa, cuma ada downside-nya ya CSRA. Kita lihat kemudian ANJT. Ini ada surplus atau upside potensialnya 30%, tapi dia negatif nih. Kenapa negatif? Kita lihat nih. Dia punya utang jangka panjangnya 2,4 triliun kurang. Sedangkan kemampuan modal kerjanya itu cuma 170 miliar. Sulit sekali, dia punya free cash flow cuma 100 triliun, 5,5 triliun. Sedang utangnya 2,4 triliun. Ini yang berat, makanya di sini negatif. Kalau kita lihat return on equity-nya rendah, profit margin-nya oke, di atas benchmark, working capital-nya bagus. Tapi ya itu, risiko tadi. Sekarang lihat DSNG. Kemahalan 434 coba tertingginya valuasinya, malah ada negatif. Dia defisit working capital 800 miliar. 800 miliar kurang lah. Belum ditambah suruh nutup utang jangka panjang yang 4 triliun. Dia bayar dividen bagus, free cash flow-nya 730 miliar, tapi tidak cukup kuat. Harganya udah ketinggian. Dia punya profit margin bagus, return on equity-nya ya masih bagus, oke lah, masih oke ya, bukan bagus ya. Working capital nggak bagus dia. Debt to equity-nya mendekati zona merah. SSMS, kita lihat SSMS. SSMS ada upside 36%, harga sekarang 1650, bisa naik ke 2200-an. Ada 30% upside, tapi downside-nya juga 30%, bisa turun ke 1150. Kita lihat. Beban utangnya yang berat. Dia punya surplus modal kerja sekitar 700 miliar. Dia punya free cash flow bagus 2,4 miliar triliun, tapi dia punya utang jangka panjang itu 4,9 triliun. Disinilah ada gap yang cukup jauh antara nilai wajar tertinggi atau dengan nilai wajar terendahnya. Dia punya profit margin bagus, return on equity bagus, working capital bagus, debt equity-nya di zona merah karena di atas 1. Oke, SSMS di sini
price to book value-nya udah tinggi ya. SGRO sekarang secara PBV tinggi, SSMS. Nah, ini juga ada 2 kali lipat SGRO upside-nya, tapi downside-nya bisa turun sampai 60%. Karena di sini utang jangka panjangnya pasti besar sekali nih. Dia punya modal kerja surplus 200 miliar, tapi utang jangka panjangnya 3,7 triliun. Dia bayar dividen, free cash flow-nya 1 triliun. Akhirnya gap-nya jadi lebar antara nilai wajar terendah dan tertinggi. Kita lihat profit margin bagus, return equity-nya juga lumayan, working capital bagus, debt equity-nya di zona merah. Oke, kita lihat lagi TAPG. TAPG perusahaannya Teddy Rahmat. TAPG. Ini upside-nya 29 sampai 60. Bagus. Nilai wajar terendahnya itu 828. Tertingginya di atas 1000. Sekarang harganya baru 645. Ini laporan keuangan udah terakhir lagi. Ini bagus ini. Ini bagus, kita lihat. Marginnya 33%, return on equity-nya 29,7%. Bagus. Working capital bagus, debt equity bagus. Di sini TAPG yang menjadi target. LSIP sekarang. LSIP. London Sumatera, grupnya Salim. 2 kali lipat. Kita lihat 24 ya. Oke. Bagus ini perusahaan ini. Dia debt free. Utangnya cuma 1,5. Sedangkan net current asset-nya ada 4,8 triliun. Berarti kan ada surplus 3,3 triliun. Dia bayar dividen, free cash flow-nya 1,1 triliun. Dia punya profit margin bagus, return on equity-nya rendah ya. Working capital top 6,8 gitu. Jadi TAPG sama LSIP ini yang menarik. Smart, kita lihat Smart. Sinarmas. Smart. Smart juga bagus nih, 61 sampai 3 kali. Harganya kan 5.200. Upside terendahnya 60%, upside tertingginya sampai 3 kali di 17.000. Kita lihat ini net current asset-nya dia punya surplus sekitar 7 triliun lebih, 7,3 lah triliun atau 7,3, tapi dia harus defisit neraca 5 triliun karena utang jangka panjangnya tuh 12,3 triliun. Dia punya free cash flow bagus 3,9 triliun, bayar dividen, sehingga gapnya agak tinggi ya, tapi harganya ini masih rendah ini. Kita lihat rasio keuangan, profit margin 6%, nggak terlalu bagus. Lebih bagus TAPG sama LSIP, return on equity-nya bagus sih, 20,8. Oke, sekarang kita lihat mana lagi. Semar AAL udah, TBLA. TBLA ada upside sampai 850, yaitu 20% lebih, tapi downside-nya negatif. Kenapa? Di sini kita lihat. Dia punya surplus modal kerja sekitar 300 miliar lebih, tapi utang jangka panjangnya 7,4 triliun. Berarti kan dia defisitnya 7 triliun lebih neracanya. Nggak kuat dia ngangkatnya, cash flow-nya masih 0,5 triliun. Nah, makanya dia defisit kan negatif di sini. Kita lihat financial ratio-nya, profit margin rendah, return on equity rendah.
Oke, para pemirsa, ini kalau lihat di sini, ini yang bisa kita jadikan saham target untuk CPO adalah TAPG, LSIP, sama SMAR. Mungkin CSRA tadi ya. Silakan Anda melakukan riset lebih dalam, karena harga CPO ini kalau nggak salah, ini CPO ya, kita lihat market, kita lihat komoditi palm oil, flat, pernah naik tapi sepanjang 2022 flat terus, nggak pernah naik lagi nih CPO. Nah, kan seperti ini bentuknya nih 1 tahunnya, jadi fluktuatif di bawah. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.